Oh, ada yang sudah sadar, alhamdulillah. Ketika kita berzakat, infak, sedekah, niscaya akan menambah rezeki. Apakah benar menambah rezeki? Ustaz, kuantitatif dari yang sudah ditetapkan. Dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 261. Tapi tolong bedakan dulu ya. Ada zakat, ada infak, ada sedekah, itu lain. Ini diborong semuanya ini. Ya, zakat, infak, dan sedekah. Saya tulis dulu zakat. Zakat kaidahnya kalau dikeluarkan, Al-Baqarah 103 itu zakat. Dikeluarkan oleh kita. Kepada siapa dikeluarkannya? At-Taubah ayat ke-60. Ya. Hukum zakatnya, zakat mal, keluarkan Quran surah 9 ayat 103. Dikeluarkan pada siapa? Quran surah 9 ayat yang ke-60. Hukum pertama. Infak, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 261. Sedekah lebih umum lagi, karena semua ini disebut dengan sedekah. Ya, semua ini disebut dengan sedekah. Dikeluarkan untuk siapa infak? Utamanya Quran surah 2 ayat 215. Pelan-pelan. Lihat dulu rumusnya ya. Ada zakat, ada infak, ada sedekah. Zakat, kewajiban terkait harta yang harus dikeluarkan dengan jumlah tertentu, di masa tertentu, dengan batas tertentu. Hukumnya wajib. Infak bisa wajib, bisa sunnah. Tapi hukumnya terkait dengan harta, materi. Benda infak wajib disebut dengan nafkah, seperti suami kepada istri. Dalilnya Quran surah keempat ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Infak wajib. Ada infak sunnah, misal anak kepada orang tua, itu infak. Nggak boleh zakat, hati-hati. Orang tua tidak dizakati, anak tidak dizakati. Yang ditanggung oleh kita nggak ada zakat. Afwan ya. Misal khadimah yang bantu di rumah, makannya dari antum, minum dari antum, itu nggak boleh dapat zakat. Itu infak yang boleh. Ya. Dan bentuknya, awas, bentuknya itu materi. Ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi saya kurang sepakat ada istilah nafkah batin, itu nggak ada. Nafkah batin itu nggak ada, karena nafkah itu sifatnya materi, fisikal ya sifatnya. Ya. Yang terakhir itu sedekah. Pelan-pelan. Yang terakhir apa? Sedekah. Sedekah itu lebih umum. Zakat disebut sedekah. Ya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Zakat sedekah. Ya. Infak disebut sedekah. Pelan-pelan. Kalau zakat bentuknya materi, kalau infak bentuknya materi, kalau sedekah umum sifatnya, walaupun tak ada materi, maka bisa menggunakan dengan objek yang lain. Bisa. Ada masjid direnovasi, saya nggak bisa nyumbang dengan barangnya, dengan uangnya, maka bisa dengan tenaga, itu sedekah. Nggak bisa dengan tenaga, dengan ide. Saya punya pengalaman 30 tahun di arsitektur, saya bikin gambarnya, itu sedekah. Ya. Bahkan nggak ada ide pun, kata Nabi, afsus salam, berikan salam, senyumi, itu senyum itu sedekah. Basmatuka inda wajhi akhika sedekah. Senyummu yang membahagiakan ya wajah kawanmu, itu sudah sedekah. Hati-hati. Tenaga nggak ada, harta nggak ada, ya, ide nggak punya, senyum pun susah. Oh, repot itu. Hidup lagi kan, repot itu. Itu persoalan ini. Kalau Anda sudah bisa bedakan ini, sekarang Anda bertanya, apakah kalau saya bersedekah atau zakat atau infak atau sedekah dapat pahala yang berarti penambahan kuantitas rezeki? Iya. Iya. Jadi jawabannya iya. Saya langsung beri contoh infak saja. Satu, infak. Quran surah kedua ayat 261. Masih ada waktu? Masih 10 menit. Baik, saya percepat. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah, infak, maka diberikan pahala seperti menanam satu benih. Setiap benih tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai melahirkan 100 lagi bulir. Ya. Maka dapat berapa? Allah, 700 kali kebaikan, kali lipat. Awas, hati-hati ya. Ini konsep pahala akhirat. Jadi setiap Anda mengeluarkan 1.000 rupiah misal, di sisi Allah berapa nilainya? 700.000. Sisi akhiratnya, dunianya minimal 10 kali lipat. 10 kali lipat. Dalilnya Quran surah ke-6 ayat 160.
Man jaa bil hasanati, siapa yang melakukan satu kebaikan saja, falahu asyru amsalihha, lahu bazanya, maka dia mendapatkan 10 kali lipat dari yang sebelumnya, 10 kali. Nah, jadi setiap Anda menginfakkan sesuatu, itu bertambah kuantitasnya 10 kali lipat. Tapi yang jarang dipahami dengan baik, 10 kali lipat itu tidak harus real bentuknya harta benda, tidak. Mungkin bisa harta, mungkin juga bisa ketenangan, bisa. Kan rizki itu ketenangan, ya, tenang, damai itu rizki, bagian dari rizki. Tidak harus diartikan harta benda. Ya. Coba pilih, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Nggak ada pilihan ketiga. Karena kaya tapi gelisah, nggak nyaman juga, gitu ya. Jadi rizki itu tidak harus diartikan dengan materi. Allah, ada seorang infak 5.000, kembali 50.000, dijaga, dia nggak sakit. Begitu mau beli makanan, temannya bilang, bang biar aja saya yang traktir. Itu rizki itu. Ya, itu rizki min haitsu la yahtasib, dibalikan oleh Allah. Ya. Bisa juga real sifatnya. Hasan al-Basri, pernah dengar Hasan al-Basri? Ya. Hasan al-Basri punya pembantu. Satu kali diketok pintu, kata beliau, men, siapa? Kata orang ini, kata pembantunya, sa'il, a'ti makana 'alaiha, berikan yang punya kita semuanya. Ternyata dicek di dapur punya 10 telur. Oleh pembantunya diberikan 9. Ditahan 1. Pembantunya berpikir, kalau saya tahan 1 nanti lapar, saya bisa masak. Allah, begitu diberikan, Allah cuman seketika lewat, itu datang lagi yang ngetuk. Ya. Fi wahidiyati yatrukul bab, dia mengetuk pintu. Kata Syekh, yaqulu Syekh manu, siapa dia? Ketika diberikan mutasaddiq, ada orang bersedekah. Ketika dilihat ternyata membawa 90 telur. Ditanya oleh Hasan al-Basri, "Ishfi, apa itu?" Dijawab, "Tis'in, Masya Allah, tis'ina bidan, 90 telur." Apa jawab Hasan al-Basri? "Wailak, celaka engkau, karena engkau telah menahan 10 yang lain." Celaka engkau karena engkau telah menahan 10 yang lain. Jadi heran tuh pembantunya, kok bisa tahu katanya. Jadi 10. Di setiap kita berinfak 1, kembali berapa? Tidak harus dalam bentuk materi yang nyata. Jelas sampai sini? Baik. Bapak Ibu sekalian, karena kita mau maghrib, kita harus ada persiapan. Saya akan tutup dengan nasihat 2 hal. 1, segala nikmat kita syukuri, jangan sampai kita kufur. Ya. Kufur itu terhalang. Ya, terhalang. Mohon maaf, saya percepat. Ada 3 jenis kata kafir di Quran. Anda mesti bedakan. 1, kafar. Ini menunjuk pada perilaku, bukan orang. Ya. Kalau menemukan kafar, itu perilakunya, bukan orangnya. Di orang Islam pun bisa kafar. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu perilakunya, bukan orangnya. Ada orang mengaku muslim, dengar azan enggak mau ke masjid. Diajak ta'lim marah, lihat orang baca Quran malah rewel, macam-macam. Itu kafar namanya, perilaku. Jamaknya kafaru, tunggalnya kafar. Ada orang diberi rezeki enggak mau zakat misal, itu kafar. Maka turun ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Itu kafar artinya maksiat, bukan kafir keluar dari Islam. Hati-hati ya. Jadi jangan salah menyimpulkan kita tuduh si A kafir, si C kafir. Tidak, hati-hati. Anda membicarakan kalimat kafir, dia mencari kalimat pemiliknya. Dia mencari pemiliknya. Kalau tidak ditemukan di langit dan di bumi, akan kembali kepada yang berbicara. Jangan mudah menilai sesuatu. Kedua, disebut kafir, itu orangnya. Kafir itu orangnya. Tapi ini pun belum menyerang, melemahkan, menyudutkan orang Islam, tidak. Cuma suka ngajak-ngajak. Jamaknya kafirun atau kafirin. Sejak zaman Nabi sudah ada. Muhammad, kita nggak usah konflik, nggak usah ribut. Kita sepakat aja. Hari ini kami menyembah Tuhan kamu. Besok kamu datang ke kami menyembah Tuhan kami. Buat kesepakatan aja. Ngajak-ngajak. Ya. Turunlah Quran surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal la a'budu ma. Sampai sekarang akan ada. Karena kalimat Qurannya tidak disebutkan spesifik, umum, maka akan ditemukan di setiap masa orang-orang yang tidak menyerang Islam, cuma ngajak-ngajak. Ya. Momennya Car Free Day, ya, karnya yang bebas, ya, tapi yang lainnya masuk. Ya, biskuitnya, bukunya, macam-macamnya itu ya. Allah. Terakhir kufar. Quran surah ke-48 ayat 29. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal, bukan kafirin, bukan 'alal ladzina kafaru, bukan, tapi kufar. Kalau sudah kufar, itu artinya 2. 1, perilaku yang menyerang, menyimpang, sudah mulai menyudutkan, menyerang Islam dan merendahkan umat Islam, itu kufar.
atau memang orang non-muslim yang sudah bersiap untuk menyerang orang Islam, maka berlaku syariat jihad. Jihad itu mempertahankan izzah agama, bukan menyerang. Nah, yang dibahas tentang kufur nikmat bukan kafirin, bukan kufar, tapi kafar. Seakan-akan ada yang sudah diberikan nikmat oleh Allah tapi menutup dirinya dengan Allah, menganggap nikmatnya sempurna walaupun tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka hindari sifat ini, saya tutup karena ini bisa menghilangkan banyak hal dalam kehidupan kita. Saya sudah tuliskan, ini tidak perlu banyak dibahas ya. Saya tutup dengan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian. Kita besok akan lanjutkan dalam bab sholat. Tapi sebelum kita pulang, saya ingin sampaikan, maaf, tadi batas akhir hidup kita apa disebutnya? Ya, tahu kapan ajalnya? Kita yakin akan meninggal? Tahu kapan? Belum tentu. Jadi belum tentu besok kita bertemu. Mungkin saya juga pulang dari sini, mungkin saya pulang duluan, bisa terjadi begitu. Bisa, dan Anda boleh nyampaikan, baru tadi ketemu Ustaz Adi, bikin statusnya rasanya cepat sekali. Atau saya pulang, Anda yang pulang duluan, gitu kan? Saya bikin status, baru ketemu tadi, gitu kan? Bisa macam-macam. Jadi bertakwalah kepada Allah, maksud saya, yuk kita amalkan dulu ini. Kemarin yang belum sempat sholat sunnah, sekarang sholat sunnah. Kemarin yang belum tahajud, sekarang bangun walaupun cuma 2 rakaat dulu. Kita tingkatkan insya Allah persoalan hidup kita, dan rezeki kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dengan amin, kita mulai dulu ya. Mulai praktekkan dulu baru dapat.